Tidak semua orang yang masuk ke pabrik gula ini tercatat pernah keluar. Ada jam tertentu di mana peluit tua berbunyi sendiri, meski mesin sudah lama mati. Penduduk sekitar percaya, siapapun yang masih berada di dalam bangunan saat peluit itu berbunyi akan ikut shift malam, bukan sebagai manusia. Dan anehnya, nama mereka perlahan menghilang dari ingatan keluarga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar cerita dalam video ini tidak pernah terjadi pada kita. Gunakan earphone dan pastikan kamu tidak menonton sendirian. Jika kamu sudah siap dan berani, bantu subscribe, like, dan tulis siap di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai. Pabrik gula tua itu berdiri sendirian di ujung desa, terpisah dari rumah warga oleh hamparan kebun tebu yang kini tak terurus. Batang-batang tebu mengering, rebah tak beraturan, seolah tak pernah dipanen selama bertahun-tahun. Bangunan pabriknya sangat besar. Terlalu besar untuk ukuran desa kecil itu. Temboknya tebal, berlumut dengan jendela-jendela tinggi yang sebagian pecah, dan sebagian lagi tertutup rapat oleh papan kayu tua. Di tengah kompleks pabrik, menjulang sebuah cerobong asap raksasa, warnanya menghitam. Bukan karena usia semata, melainkan karena pernah terlalu sering memuntahkan asap pekat saat mesin giling bekerja siang dan malam. Dulu, tempat ini adalah jantung kehidupan desa. Setiap pagi, suara peluit panjang menjadi tanda semua orang bangun. Anak-anak berangkat sekolah, para perempuan menyiapkan bekal, dan para pria berjalan beriringan menuju pabrik. Namun sejak pabrik itu ditutup, desa justru terasa lebih sepi dan lebih berat. Tidak ada yang berani mendekat saat senja. Warga percaya pabrik ini tidak benar-benar kosong. Ia hanya berhenti beroperasi di mata manusia. Beberapa orang yang rumahnya paling dekat mengaku masih mendengar suara-suara aneh saat malam hari. Bukan suara hewan, bukan pula suara angin, melainkan suara mesin tua yang berderit pelan, seperti roda besi yang dipaksa berputar perlahan. Kadang disusul suara langkah kaki banyak orang berjalan teratur, seperti pekerja masuk giliran malam. Padahal, pintu gerbang pabrik selalu terkunci, digembok berlapis, berkarat, tak pernah dibuka sejak bertahun-tahun lalu. Yang paling membuat warga merinding adalah peluit tua di menara pengawas. Peluit itu seharusnya sudah mati. Sistemnya rusak. Tidak ada listrik, tidak ada operator. Namun, pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan redup dan udara lembab, peluit itu terdengar berbunyi. Satu kali, panjang, parau, seolah memanggil sesuatu dari dalam. Orang-orang tua desa langsung menutup pintu dan jendela saat suara itu terdengar. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan siapapun yang masih berada di kebun tebu akan dipanggil pulang dengan nada panik. Ada satu pantangan yang diwariskan turun-temurun. Jangan berada di dalam area pabrik saat matahari tenggelam. Bukan karena bangunannya rapuh, bukan karena binatang buas, melainkan karena, menurut cerita lama, senja adalah waktu saat pabrik berganti shift, dan mereka yang terlambat keluar akan dianggap bagian dari pekerja malam. Pekerja yang namanya tidak tercatat di daftar hidup. Dan sejak pabrik itu ditutup, warga mulai menghitung satu demi satu orang yang masuk, namun tidak pernah benar-benar pulang. Raka bukan orang desa. Ia datang dari kota, membawa tas kecil dan pikiran sederhana. Bekerja, dibayar, lalu pulang. Ketika pertama kali mendengar bahwa lokasi proyeknya adalah pabrik gula tua, ia hanya mengangguk. Baginya, bangunan kosong hanyalah bangunan kosong. Peringatan warga ia dengar sambil lalu. Cerita tentang peluit, pantangan senja, dan pekerja yang tak pernah pulang terdengar seperti dongeng pengantar tidur yang terlalu sering diulang. Hari pertama berjalan normal. Ia bekerja bersama dua orang lain, Damar dan Udin. Mereka membersihkan rumput liar, menyapu lorong, dan memindahkan puing-puing kayu lapuk. Matahari perlahan turun. Cahaya jingga masuk melalui jendela pecah, menciptakan bayangan panjang di lantai semen. Saat itulah Damar mulai gelisah. Udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih lembab, dan ada bau aneh yang tak bisa dijelaskan. Manis, tapi menyengat, seperti gula yang terlalu lama dipanaskan. Udin mengusulkan pulang. Besok saja dilanjutkan, katanya. Namun Raka melihat satu ruangan besar yang belum dibersihkan. Ruang mesin utama. Ia merasa tanggung. Sebentar saja, ucapnya. 15 menit, mereka masuk. Di dalam, mesin giling raksasa
berdiri membisu. Roda-rodanya besar, giginya tumpul, dan masih ada bercak gelap di sela besi, bekas karat, atau sesuatu yang lain. Lampu senter menyapu dinding, pantulan cahaya membuat bayangan bergerak. Seakan ada sesuatu yang melintas cepat di sudut mata. Lalu, terdengarlah suara itu. Pi, satu kali, piang, bergetar di udara. Damar langsung mundur. Wajahnya pucat. Udin menjatuhkan sapunya. Tidak ada listrik, tidak ada kabel hidup. Namun suara itu nyata. Raka tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana. Angin, katanya, logam tua. Tapi detik berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Bukan satu, banyak. Langkahnya teratur, serempak, seperti barisan pekerja menuju mesin. Udin lari lebih dulu. Damar menyusul tanpa menoleh. Raka berbalik dan menyadari lorong di belakangnya terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkahnya terasa berat, seperti lantai menarik telapak kakinya. Udara semakin dingin. Bau manis itu semakin pekat, bercampur dengan aroma besi panas. Saat Raka melintasi ruang mesin, peluit berbunyi lagi. Kali ini lebih dekat, dan bersamaan dengan itu, suara-suara pelan muncul di kepalanya. Bukan teriakan, bukan bisikan jelas, melainkan satu kalimat berulang. Shift belum selesai. Raka menoleh ke sekeliling. Mesin-mesin tua itu seolah bergerak sedikit. Raka tidak tahu berapa lama ia berdiri di ruang mesin itu. Waktu terasa berhenti, seperti jarum jam yang tersangkut di satu detik dan menolak bergerak lagi. Lampu senter di tangannya berkedip. Cahayanya meredup, lalu menyala kembali dengan warna pucat kekuningan. Udara di dalam ruangan berubah menjadi berat, seolah setiap tarikan napas harus melewati lapisan asap tak terlihat. Pelan-pelan terdengar suara mesin, bukan suara keras, melainkan dengungan rendah, seperti suara perut raksasa yang mulai terbangun. Roda giling raksasa itu bergerak sedikit, sangat pelan, nyaris tak terlihat. Namun suaranya jelas. Kerit, kerit. Raka mundur selangkah. Telapak kakinya menyentuh sesuatu yang lengket. Saat disorot senter, lantai semen tampak basah, mengilap seperti dilapisi cairan gula kental. Dan dari balik kabut tipis yang entah datang dari mana, muncul sosok-sosok itu. Satu, dua, lalu semakin banyak. Mereka berdiri di sekitar mesin, berjejer rapi seperti antrean kerja. Tubuh mereka manusia. Pakaiannya seragam pabrik lama, lusuh, sobek, dengan bercak gelap yang sudah mengering. Namun wajah mereka kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan kulit pucat yang rata dan mati. Raka ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Salah satu sosok melangkah maju, gerakannya kaku, seperti orang yang lupa cara berjalan, lalu mengingatnya kembali sedikit demi sedikit. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah mesin giling. Saat itu, kepala Raka dipenuhi suara, bukan suara dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Teriakan, tangisan, dan suara logam menghantam tulang. Ia melihat kilasan gambar, pekerja-pekerja yang dikurung, pintu besi yang dikunci dari luar, mesin yang dipaksa beroperasi meski rusak. Darah bercampur cairan gula. Tubuh tergiling perlahan. Jeritan terpotong suara mesin. Raka jatuh berlutut. Ia mencoba menutup telinga, namun suara itu justru semakin jelas. Peluit berbunyi lagi. Kali ini pendek, tajam, seolah memberi aba-aba. Para pekerja tanpa wajah itu bergerak serempak. Mereka mengambil posisi, masing-masing berdiri di titik tertentu, seperti rutinitas yang telah dihafal selama puluhan tahun. Salah satu dari mereka berdiri tepat di belakang Raka. Udara di tengkuknya terasa dingin, sanggat, tinjing. Sebuah tangan menyentuh bahunya. Sentuhan itu tidak kasar, tidak juga lembut. Datar, kosong. Dalam benaknya muncul satu kalimat yang sangat jelas. Gantian. Raka mencoba bangkit dan berlari. Namun setiap pintu yang ia lewati selalu membawanya kembali ke ruang mesin utama. Lorong-lorong berputar. Dinding terasa semakin dekat. Langit-langit turun perlahan. Jam tangannya berhenti berdetak. Angkanya kabur, lalu menghilang. Dan di tengah kepanikan itu, Raka menyadari satu hal yang paling mengerikan. Para pekerja tanpa wajah itu tidak terlihat marah. Mereka terlihat lelah. Dan mesin mulai berputar lebih cepat. Pagi datang tanpa suara burung. Kabut tipis menyelimuti desa, membuat pabrik gula tua itu tampak lebih besar dan lebih dekat dari biasanya.
Ketika Raka tidak pulang, orang pertama yang menyadarinya bukan polisi, bukan aparat desa, melainkan ibunya. Telepon yang tak pernah diangkat, pesan yang hanya centang satu, dan firasat berat yang tak bisa dijelaskan. Warga desa sebenarnya sudah menduga nama Raka hanya menambah satu baris dalam daftar panjang orang luar yang menghilang di pabrik itu. Namun kali ini berbeda, karena Raka tidak ditemukan dalam keadaan mati. Ia tidak ditemukan sama sekali. Pencarian dilakukan secara simbolis. Tak ada yang benar-benar masuk jauh ke dalam pabrik. Mereka hanya memutari gerbang, membacakan doa, dan menabur bunga di depan pintu besi. Orang-orang tua desa berkumpul malam harinya. Di rumah kayu yang paling ujung, seorang sesepuh membuka cerita yang selama ini dikunci rapat. Puluhan tahun lalu, saat pabrik masih dikelola pihak kolonial, produksi gula menjadi segalanya. Target harus tercapai. Mesin tidak boleh berhenti. Para pekerja dipaksa masuk, meski mesin sudah menunjukkan tanda bahaya. Suara berisik yang tak wajar, getaran yang semakin kasar. Malam itu, pintu ruang mesin dikunci dari luar. Bukan untuk keamanan, melainkan agar tidak ada yang kabur saat mesin mulai dihidupkan. Ketika mesin meledak, tidak ada evakuasi. Yang ada hanyalah teriakan yang segera tenggelam oleh suara besi dan roda giling. Mayat-mayat mereka tidak pernah dikeluarkan utuh. Sebagian tergiling, sebagian tertimbun ampas tebu dan gula panas. Dan yang paling kejam, kejadian itu ditutup rapat. Pabrik tetap beroperasi. Nama-nama mereka dihapus dari daftar pekerja. Keluarga hanya diberi kabar singkat. Kecelakaan kerja, tidak ada pemakaman layak, tidak ada doa. Sejak itulah, pabrik itu tidak pernah benar-benar berhenti. Arwah-arwah pekerja dipercaya masih terikat pada satu hal. Pekerjaan yang belum selesai. Mereka tidak marah pada manusia. Mereka marah pada sistem yang membuat mereka mati tanpa dianggap pernah hidup. Dan setiap kali ada orang masuk di waktu pergantian senja, pabrik menganggapnya sebagai pengganti, bukan tumbal, melainkan tenaga kerja. Malam itu, salah satu warga bersumpah melihat sosok Raka berdiri di dekat cerobong. Diam, tidak bergerak. Ketika disorot senter, sosok itu menghilang. Namun bau gula segar tertinggal di udara. Peluit berbunyi sekali, pendek, seperti tanda kehadiran baru. Tidak ada pengumuman kehilangan resmi, tidak ada garis polisi, tidak ada penyelidikan panjang. Nama Raka hanya disebut sebentar, lalu perlahan menghilang dari percakapan warga, seperti nama-nama lain sebelumnya. Namun bagi keluarga Raka, waktu tidak pernah benar-benar berjalan lagi. Ibunya terus menunggu. Setiap sore ia duduk di depan rumah kontrakan kecil, menghadap jalan tanah, berharap melihat sosok anaknya muncul dari kejauhan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lalu suatu malam, di musim giling yang seharusnya sudah tidak ada lagi, desa kembali mencium bau gula segar. Aroma manis itu menyebar perlahan, menyelinap ke sela-sela jendela rumah warga, bercampur dengan udara malam yang lembab. Peluit pabrik berbunyi, satu kali, panjang. Beberapa warga yang nekat mengintip, melihat sesuatu di dalam area pabrik. Lampu-lampu tua menyala redup, bukan terang, hanya cukup untuk menunjukkan bayangan bergerak. Di dekat cerobong, berdiri seorang pria. Tubuhnya utuh, pakaiannya masih seperti terakhir ia pergi bekerja. Itu Raka. Namun caranya berdiri terlalu kaku. Ia tidak menoleh saat dipanggil. Tidak merespons teriakan ketika ia melangkah. Gerakannya pelan, teratur, seperti mengikuti aba-aba yang hanya ia dengar. Wajahnya pucat, matanya terbuka, namun kosong. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesadaran. Ia berjalan menuju pintu ruang mesin, dan sebelum menghilang di balik bayangan, ia berhenti sejenak. Peluit berbunyi lagi, pendek seperti absensi. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati pabrik, bahkan di siang hari. Namun tanda-tanda kehadiran itu tetap ada. Setiap beberapa bulan, di waktu-waktu tertentu, bekas jejak kaki muncul di lantai berdebu ruang mesin. Ukuran sepatu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, dan selalu jumlahnya bertambah. Orang-orang tua desa berkata, selama pabrik itu masih berdiri, shift malam tidak akan pernah berakhir. Pekerja akan terus berganti. Bukan karena mereka dipanggil, melainkan karena mereka terlambat pulang. Dan jika suatu hari kamu melewati pabrik tua yang seharusnya mati, lalu mendengar peluit panjang saat senja, pastikan kamu tidak menoleh. Karena mungkin ada yang sedang menghitung kehadiran, dan namamu belum dicoret.
Jika setelah menonton ini kamu merasa waktu terasa lebih lambat dari biasanya, jangan panik. Beberapa tempat tidak melepaskan orang yang sudah mereka anggap bagian. Pabrik gula tua itu mungkin terlihat mati, berkarat, sunyi. Namun ada mesin yang tidak pernah benar-benar berhenti. Ada peluit yang hanya berbunyi untuk mereka yang terlambat pulang. Dan ada daftar kehadiran yang tidak mencatat nama orang hidup. Jika suatu senja kamu melewati bangunan tua dan mencium bau manis yang tidak wajar, jangan berhenti. Jangan menoleh. Jangan penasaran. Karena sebagian cerita horor tidak berakhir di layar. Sebagian menunggumu pulang.